Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang disayang, diberkati oleh Tuhan Yesus. Rabu malam hari ini tanggal 21 Januari 2026. Kita selalu berterima kasih kepada Tuhan. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Tuhan senantiasa pelihara Bapak Ibu bersama saya. Hari berganti hari sampai sudah 3 minggu Bapak Ibu ya. Kita menjalani tahun 2020. Waktu begitu cepat. Tinggal 10 hari lagi kita akan mengakhiri bulan Januari. Akan segera masuk di bulan Februari. Terus waktu berjalan terus. Waktu berjalan, tanggal berubah, semua akan berubah. Dunia akan lenyap semuanya. Tapi janji Tuhan akan kekal selama-lamanya. Itu mari jadikan Tuhan sebagai pusat di atas segala-galanya. Kita mau cinta Yesus. Kita utamakan Tuhan Yesus. Prioritaskan Tuhan di atas segala prioritas. Karena Tuhan yang punya segala-galanya. Termasuk Bapak Ibu punya nyawa, itu Tuhan yang punya. Semuanya milik Tuhan. Itu mari. Biar makin hari kita mau andalkan Tuhan Yesus. Mau bersandar kepada Tuhan. Janji Tuhan, mari kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini. Injil Markus pasal 6, 45-52. Yesus berjalan di atas air. Dan muridnya menyangka dia hantu. Tapi jawab Yesus, tenanglah, aku ini jangan takut. Saya Pastor Yakub akan nyanyikan pujian ini. Ku tidak takut, amin, haleluya. Sebab Yesus besertaku, amin, haleluya. Ku tidak bimbang, haleluya. Sebab Engkau Allahku, Engkau Tuhanku, Bapakku Yahweh. Engkau meneguhkanku, amin, bahkan menolongku, amin, haleluya. Kau batu karangku, haleluya. Yesus Tuhan, amin, haleluya. Yesus memegangku, amin, haleluya. Dengan tangan kananmu, agung mulia Engkau Bapa. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Yesus memegangku, amin, haleluya. Dengan tangan kanan, oh haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Janji Tuhan dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 ini pegangan kita, janji Tuhan. Janganlah takut, haleluya, sebab aku menyertai engkau, amin, haleluya. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, amin, haleluya. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesus memegangku, amin, haleluya. Dengan tangan kananku yang agung mulia. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Yesus memegangku, amin, haleluya. Dengan tangan kanannya yang mulia, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, haleluya.
dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat Ku cintai. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, haleluya. Bapa, sucikan malam hari ini mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu Bapa. Dan aku percaya segala dosa, segala kesalahan aku minta ampuni Bapa. Biar hari hidupku diperbarui, makin hari makin dikuduskan. Hidupku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Raja damai. Di atas segala-galanya Engkau Tuhan yang punya nafas hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Biar hariku ku jalani hari-hari menyenangkan hati Tuhan. Aku mau bergaul karib dengan Tuhan, untuk melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Karena janji firman-Mu dalam Yesaya 41:10 Bapa, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itulah janji Tuhan Yesus bagi kita semua sebagai anak-anak yang disayang sama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Seperti yang selalu saya katakan, tahun 2026 angka 10 kalau dijumlah, artinya firman Tuhan. Biar tahun 2026 adalah tahun firman Tuhan. Kita mau taat. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, firman Allah pasti digenapi. Karena janji Tuhan tidak pernah berdusta. Dalam Titus pasal 1 ayat 2, semua janji Tuhan pasti digenapi. Tidak pernah janji Tuhan berdusta. Apa yang Tuhan janjikan ya dan amin. Dan kita hidup di dalam janji Tuhan sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, surga buat selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Selalu bersukacita Bapak Ibu bersama saya selalu ada di dalam dekat dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan, sangat bahagia kita. Seperti di dalam Mazmur 84 ayat 11. Satu hari lebih baik satu hari dalam rumah Tuhan, di pelataran Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Oh sungguh, saya ada dalam rumah Tuhan, di kamar saya pribadi di rumah Tuhan, saya membangun persekutuan dengan Tuhan. Alangkah indah dan bahagianya kalau kita bersama dengan Yesus. Apalagi nanti di surga, senang selamanya sudah. Tidak ada sakit penyakit di surga, nggak ada rumah sakit, nggak ada orang kematian, nggak ada sakit pilek, yang ada informasikan ada sakit supra flu katanya, mudah-mudahan tidak ada ya di Indonesia. Segala macam penyakit bisa terjadi, virus-virus segala macam, rasa duka cita, rasa takut, rasa ngeri, rasa khawatir, rasa cemar saja, bimbang, frustrasi, segala macam dunia, semua kompleks saudara. Tapi janji Tuhan, jangan takut, Tuhan menyertai kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan. Kita kembali baca firman Tuhan, Injil Markus pasal 6 45 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu menyuruh orang banyak pulang. Oh amin saudara.
Bethsaida tempatnya Filipus, sudah berasal dari Bethsaida. Ya, saya sendiri senang sekali kalau sudah ke Yerusalem, ya, ke tempat-tempat yang ada di dalam Alkitab. Luar biasa. Saya kerasan tinggal di Israel, Yerusalem, sungguh. Karena di situ Yerusalem, there's the peace, ada damai, sejahtera, sukacita. Senang sekali. Kata dekat dengan Yesus. Suatu hari kelak kita sama-sama menikmati Yerusalem baru, saudara. Itu menjadi kerinduan kita bersama. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Saya senang kalau sudah baca Alkitab bicara tentang Yesus. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Satu hal jelas, tolong garis bawahi, saudara. Bukit untuk berdoa. Ke bukit, ya, bukan ke lembah, bukit, tempat yang tinggi, membangun persekutuan Tuhan. Mari melalui yang pertama ini, mari kita mencinta Tuhan Yesus melalui doa. Seringkali berdoa, membangun hubungan sehat dengan Tuhan melalui doa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Coba Yesus, jam 3 malam. Bayangkan kalau kita jam 3 malam pasti tidur. Tapi Yesus sedang melaksanakan pekerjaan Tuhan. Berjumpa dengan murid-muridnya. Jam 3 malam. Mohon maaf saya sedikit gatal. Masih ada batuk. Artinya mari Bapak Ibu, biar kita rajin berdoa, rajin bersekutu dengan Tuhan. Seperti Yesus jam 3 malam, dia tengok murid-muridnya. Dia cinta kepada murid-muridnya. Yesus juga cinta kita semua. Mari, kalau Yesus cinta kita, mari kita membangun hubungan cinta dengan Tuhan Yesus. Ya, yang pertama, mari kita mau rajin berdoa. Dasar berdoa kedua, karena cinta Tuhan. Rindu, ada kerinduan. Ya, tiap hari, tiap saat ada kerinduan. Seperti saya, senang sekali kalau sudah menyampaikan firman Tuhan melalui YouTube 2 kali. Setiap hari, pagi, malam, pagi, malam. Rindu. Kalau sudah duduk diam di kamar seperti saat ini, saya rindu. Saya menangis sama Tuhan. Rindu hati berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya taruh kepala di lantai, sudah hormat sama Tuhan Yesus. Cinta kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan cinta kita semua. Sampai melangkah dan kemudian Tuhan Yesus berjalan di atas air. Coba nih, ya. Mana ada manusia yang bisa berjalan di atas air? Tenggelam, saudara. Tapi Yesus, keilahiannya, dia kuasa di atas segala-galanya. Ya, berjalan di atas air. Kalau kita membangun persekutuan yang sehat dengan Tuhan, pasti ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Mereka berteriak-teriak, itulah manusia. Ya, seringkali melihat Tuhan itu sebagai manusia, sebagai hantu, kedagingan. Seringkali kita memandang Tuhan segala kedagingan. Ya, untung besar cintanya Yesus. Yesus tidak marah dibilang hantu. Itu yang ketiga, kita belajar supaya jangan sampai kita ikut Yesus dengan daging, dengan mata yang gunakan daging. Manusia daging akan kita tinggalkan. Memandang Yesus, mari seperti doa malam hari, dalam bentuk roh. Roh Kudus akan menyertai kita. Pandangan rohani kita harus sehat. Jangan ikut Yesus dengan kedagingan. Lihat ini, kalau ikut Yesus kedagingan, Yesus dilihat seperti hantu. Padahal dia adalah Tuhan. Tuhan tidak bisa menggunakan sifat itu melihat Yesus dengan kedagingan. Ikut Yesus bukan dengan cara daging. Maka dalam Matius 16 ayat 24, ikut Yesus pikul salib, penyangkalan diri. Ada harga yang dibayar. Ya, kita mau rajin berdoa, saudara. Ya. Terus berikutnya, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Oh, Yesus luar biasa. Yang keempat, mari kita ikut Yesus dengan iman. Jangan dengan takut rasa daging. Tinggalkan rasa daging. Jangan takut itu bicara daging. Ya, tenang bicara iman kepada Yesus. Untuk itu mari kita mau dekat dengan Tuhan Yesus. Makin hari kita dibentuk sama Tuhan. Supaya memiliki iman yang sejati. Iman yang menuju iman yang disempurnakan. Ibrani 12 ayat 2. Mata kita tertuju kepada Yesus. Yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi yang pertama, mari kita mau ikut Yesus sungguh-sungguh, saudara, ya. Kita mau tinggalkan kedagingan, ya. Kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, ya. Ikut Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Cara pandang kita harus mampan rohani.
Pandangan Tuhan dahsyat, kita mau rajin berdoa, bersekutu dengan Tuhan, ya. Kita mau rajin berdoa seperti Yesus ajarkan dia berdoa. Dan kedua, membangun persekutuan dengan Tuhan. Malam-malam Yesus datang, artinya kita seringkali kita tidur malam, tapi mari kita rajin pada waktu malam kita berdoa, membangun persekutuan dengan Tuhan dengan sehat. Yang ketiga, jangan ikut Yesus dengan cara daging, ya. Kalau cara daging tidak ketemu, itu buktinya dia lihat hantu katanya, cara daging. Karena melihatnya dengan cara kedagingan. Ikut Yesus biar pimpin Roh Kudus. Kan Allah itu roh. Ya, dalam Yohanes 4 ayat 24 Allah itu roh. Orang menyembah berkenan kepada Tuhan dengan roh dan kebenaran. Biar hati kita seisi dengan firman Tuhan. Yang keempat, kita melangkah dengan iman. Jangan takut melangkah dengan iman. Tenang, jangan takut. Ikut Yesus melangkah dengan iman. Terus berikutnya, ya naik ke perahu mendapatkan mereka. Angin berredalah, mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sudah peristiwa roti mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka tetap degil. Oleh karena itu mari kita senantiasa mau melangkah dengan iman dengan Tuhan. Dan kelima, Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Terjadi mujizat. Mereka sangat tercengang. Ya, lihat, dia bingung. Angin pun redah. Terjadi mujizat. Kalau kita melangkah dengan iman, terjadi mujizat. Itu mari firman Tuhan 5 poin yang kita dengar. Kita mau rajin berdoa. Yang pertama, rajin berdoa. Dan kedua, untuk kita membangun persekutuan akrab dengan Tuhan. Bangun malam-malam itu apa sudah berdoa dengan Tuhan. Yang ketiga, jangan melihat Yesus dengan cara daging. Yang keempat, melangkah dengan iman. Dan kelima, Tuhan akan berikan mujizat. Seperti dalam firman Tuhan Yesus 41 ayat 10. Tuhan akan menyertai kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Tahun 2026 adalah tahun firman Tuhan. Biar berpusat kepada firman Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Dan janji Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menyertai kita dengan kebesaran, dengan kemudahan mujizat. Serahkan semua problem kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab hanya di dalam tangan Tuhan ada kuasa yang luar biasa. Ku tidak takut, amin. Allah Tuhan Yesus memberkati. Sebab kau besertaku, amin. Haleluya. Ku tidak bimbang, haleluya. Sebab kau Allahku, amin, haleluya. Engkau meneguhkanku, amin, haleluya. Bahkan menolongku, haleluya. Kau batu karangku, haleluya. Yesus Tuhan, amin, haleluya. Yesus memegangku, amin, haleluya. Dengan tangan kananmu, Bapa. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Yesus memegangku, haleluya, dengan tangan kananmu, amin, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sebelum kita berbaring dulu, berjaga dan berdoa.
Dan kita mau hidup sentral Tuhan Yesus, rajin berdoa dan membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan jangan ikut Yesus dengan cara daging, tapi melangkah dengan iman. Yang kelima, Tuhan akan menyatakan mujizat yang luar biasa. Amin. Tuhan menyertai kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.